Dan mau busuk dan. Iya ya. Sekitarmu. Mau busuk aja. Ya deh, bentar. Aduh. Bau busuk banget dan sumpah dan aku nggak tahan dan. Baunya di belakang nih dan. Baunya di belakang. Ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Weh. Oke teman-teman, selamat datang kembali lagi di channel aku Job Stewart. Jadi kita sekarang ini berada di pinggir jalan poros teman-teman ya. Kenapa kita pengen kesini? Di sini kita ada bertiga, aku, Raden dan Pain, ingin menguak sebuah misteri yang ada di sini teman-teman ya. Karena pada video kemarin itu kan aku lagi sendirian menuju ke base camp, itu ngelewatin jalan poros ini teman-teman. Kebetulan aku itu berada di tempat keluarga aku yang lumayan jauh jaraknya, jadi harus melewatin jalan poros di area ini teman-teman ya. Nah di situ aku mengalami dapat gangguan, yaitu aku ditumpangin sesosok seperti mayat teman-teman, dan itu bener-bener serem banget cuy. Dan kali ini kita bakal menguak sebuah misterinya, kenapa dia meneror aku gitu loh. Dan aku dengar-dengar dan pada kemarin itu ternyata bukan aku aja yang jadi korbannya gitu loh. Ternyata banyak teman-temannya. Itu kebanyakan adalah para supir-supir atau para travel yang selesai mengangkut penumpangnya. Jadi yang kebanyakan korbannya itu adalah apa ya istilahnya, dia yang membawa mobil itu ketika sendirian, dan itu pasti bakal diteror sama hantu itu teman-temannya. Nah di sini kan pas banget kita berada di pinggir jalan itu. Ini posisi jalan yang dimana aku diteror sama hantu tersebut teman-temannya. Nah ini pasti ada apa dan ya? Ada misterinya lah. Ada misterinya di balik itu, pasti ada kisahnya. Nah di sini kan kita bakal mau menguak teman-temannya. Kita nggak tahu juga kenapa dia bisa meneror orang gitu loh. Kenapa dia bisa meneror, kebanyakan itu adalah pengguna mobil yang sendirian di dalam mobil. Nah aku nggak tahu ya kalau motor bisa nggak dia diteror gitu kan. Makanya di sini kita bakal mau menguak misterinya teman-temannya. Di sini kita sekarang berada di jam 10:30. Kemungkinan udah mau jam 11, jadi masih agak rame orang lalu lalang gitu ya. Iya benar. Biasanya itu yang diteror itu di jam 12 ke atas teman-teman ya, bisa diteror. Ini karena kita rame, jadi dia nggak ada. Jadi dia nggak neror kita teman-teman ya. Kita kan rame nih. Biasa kan dia neror itu kalau ketika kita joki mobil sendirian, dia numpang di belakang. Iya benar. Nah itu selalu kayak gitu penampakannya tuh. Nih posisinya kita berada di jalannya itu. Coba lihat kan Pain, sana Pain. Nah ini jalan porosnya. Ini jalan porosnya teman-teman ya, di depan sini. Di belakang sana juga jalan porosnya. Nah. Oke. Jadi kita ini sebenarnya nggak tahu posisi di mana titik cerita tersebut atau titik histori dari penampakan tersebut. Iya ya. benar. Tapi kita berada di titik yang saat aku diteror sama hantu tersebut teman-temannya. Nah di sini kan kita rencananya bakal mau ngapain Den? Nah jadi kita di sini mau nguak misteri kenapa korban ini bisa muncul di sini. Kenapa korban ini bisa muncul di sini dan benar. meneror siapa saja yang lewat di tempat ini ya? Iya benar. Tapi yang kebanyakan itu yang diteror itu kan ketika kita joki mobil sendirian. Iya. Nah kemarin itu banyak juga yang aku dapat infonya itu teman-teman ya. Dia ada juga sempat bicara kayak minta antarkan ke rumah sakit gitu. Ya kan? Cuman kemarin itu aku nggak ngomong sama sekali sih, dia ngelihat kayak kepalanya luka gitu aja. Jadi macam-macam bentuk kan teman-teman ya. Aku ada lihat videonya juga yang lain dan ya. Dia tuh kayak terbaring gitu dan dan bentuk mukanya tuh beda-beda teman-teman ya. Karena memang pada dasarnya mereka itu korinnya jin itu ya. Iya benar. Jadi menjelma kan? Iya menjelma. Nah kayak gitu dia. Jadi dia menjelma sama korbannya itu, atau apa ya istilahnya, menjelma dari korban yang udah meninggal itu untuk menghantuin orang-orang atau warga-warga yang lewat di sini teman-teman ya. Nah makanya kita di sini bakal gimana dan kita bakal interaksi kah apakah gimana? Nah, nanti kita bakal interaksi biar mengungkap misteri korban itu. Korban itu ya. Iya. Boleh kita gimana dan kita mulai aja. Ayo kita mulai aja. Kini kita posisinya yang kemarin ya saat aku diteror ya.
Ini gimana? Kamu yang menceritakan atau gimana? Kamu menerawang dulu atau gimana? Menurutku di terawang dulu, dia mau nggak diajak komunikasi. Oke. Jadi Raden bakal mau ngajak komunikasi makhluk tersebut ya. Nah, menurutku dia mau sih diajak komunikasi. Nah, tapi aku nggak bisa, aku yang menyampaikan. Harus ada mediatornya. Harus ada mediator. Kayak Berarti mediatornya itu istilahnya bukan yang kerasukan nih, oh, jadi nggak kerasukan. nggak kerasukan. Jadi gimana nih? Nah, jadi kayak gini. Nanti kamu aja, nanti kamu istilahnya rohmu ku kirim ke tempat kejadian ini. Oh, jadi aku mengulas gitu ya Iya, mengulas. tentang kejadian tersebut. Iya. Oh, boleh. Di mana, Den? Di situ aja, Den. Takutnya aku kayak nggak tahan, takutnya terlempar-lempar atau gimana. Boleh. Ini kan parit di belakang. Iya, benar. Agak lebar tuh aja. Oke, teman-teman. Jadi kita ini bakal mau mengulas tentang kejadian tersebut ya kan. Ada apa ya di balik cerita itu kan? Iya, benar. Oke, Den. Aku mulai, Den. Jadi dia nih ke tempat kejadian dulu yang ada di tempat ini. Biar kita istilahnya dapat gambar lah tentang korban. Kita udah lumayan agak lama nih. Coba kita keluarkan aja. Oh, aman ya? Apa yang kamu lihat tadi? Ayo, aku mending cerita ke mobil aja deh. Ayo dah. Nggak tenang aku di sini, Den. Ayo. Mending kita cerita di mobil aja. Kita jalan aja dulu. Ayo. Tinggal di tempat ini. Baru nanti kita cerita. Nggak bisa aku cerita di sini, Den. Ayo. Ayo, cabut. Oke, teman-teman. Jadi di sini aku bakal mau cerita tentang apa yang aku lihat tadi. Karena di situ aku posisinya berada di kejadian tersebut. Jadi di situ aku bener-bener kaget dan ngelihat kejadiannya, dan aku bener-bener shock. Aku pengen nolong, tapi ini udah terjadi gitu. Ya udah terjadi. Jadi aku cuman bisa ngelihat aja, dan jadi tadi itu posisi aku itu pas berada di pinggir kejadian itu. Aku kayak berusaha nolong itu sebenarnya, dan aku nggak bisa kayak bisa ngejapai itu, tembus semuanya. Dan dia juga nggak lihat ada keberadaan aku. Aku kayak sudah aku bilang masih aja. Dia kayak nggak dengarkan aku sama sekali. Apa mungkin aku cuman bisa ngelihat kejadian tersebut aja? Iya, udah istilahnya bisa ngelihat, cuma nggak bisa menyentuh. Nah, jadi teman-temannya, di sini aku bakal mau cerita mengulas tentang kejadian hantu yang selalu menebeng para supir travel. Jadi pada tahun 2021 itu ada sebuah tragedi atau musibah juga menimpa seseorang, yang dimana seseorang ini melakukan perjalanan mudik pulang kampung menggunakan sepeda motor. Dia itu pulang kampungnya sendirian, teman-teman ya. Pada di saat pukul jam 2 malam, jadi dia ngelewatin di jalan poros tersebut, teman-teman ya. Kebetulan dia itu menggunakan sepeda motornya itu jalannya nggak terlalu cepat gitu loh, nggak laju dan nggak lambat juga. Jadi dia sedang aja gitu, kayak sambil menikmatin suasana yang ada di situ. Jadi selang beberapa lama dia itu merasakan ngantuk deh. Jadi dia pas saat dia bermotor itu dia ngerasakan ngantuk yang membuat dia itu nggak fokus
Ya, buat ngelanjutin perjalanan, karena kan udah masuk di pukul jam 2 malam teman-teman ya. Jadi dia memutuskan buat mencari tempat istirahat karena di situ jalan poros teman-teman ya. Jadi nggak ada sama sekali kayak pondok atau warung-warung orang gitu loh yang buka atau apa gitu. Jadi dia memutuskan istirahat di bawah pohon. Nah di situ pohonnya agak lumayan rindang dan dia itu istirahatnya di bawah pohon itu teman-teman ya. Jadi posisi motornya itu diparkirkan di pinggir jalan. Dia kayak mengambil apa namanya kain atau karpet gitu dan yang bisa dilipat itu diambil, dibentangkan. Nah niatnya dia itu pengen istirahat di situ, tidur sejenak melepas rasa ngantuknya. Tiba-tiba dia itu jadi dia itu sempat makan dulu sebelum tidur. Habis itu dia melanjutkan tidurnya teman-temannya. Jadi setelah dia tidur, akhirnya dia itu tidur semakin pulas. Sampai-sampai di jam 4 pagi dia itu tiba-tiba kebangun. Tiba-tiba ada 2 orang pria yang menyamperin. Dia langsung dibekap. Itu aku ngelihat jelas banget. Dia kan posisinya tidur. Tiba-tiba ada 2 pria itu langsung membengkap mulutnya. Gini langsung. Dia memberontak tuh. Jadi satu prianya itu memegang kakinya. Dipegang kakinya. Dia berusaha dibekap tuh dan. Jadi dia susah melawan tuh. Sampai ditekan begitu kuat. Jadi 2 pria tersebut berusaha sekuat tenaga untuk menghabisin si korban tadi. Aku ngelihat mata korban tadi dan dia sempat menangis tuh. Aku ngelihat tuh dia. Aku pengen nolong, kesian banget. Pengen nolong tadi, udah aku berusaha menjangkau, nggak bisa sama sekali tembus. Dianya minta tolong nggak bisa ngomong, paling namanya juga mulutnya dibekap, ditekan gini sama pria tadi. Ada 2 orang pria, satunya megang kaki sama tangannya. Jadi kayak dia tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kakinya itu ditindihin gitu, baru tangannya dipegang, satunya lagi ngebekap mulutnya. Nah dia mau berontak kayak gimana pun sulit. Jadi dia tuh kayak Halo. Masukin ruangnya. Halo. Dia minta tolong Udin. Masuk lagi ini. jadi benar-benar dia itu tersiksa betul dan dia dibekap. Nah setelah dia nggak berdaya lagi, jadi 2 pria tadi berusaha mengambilin semua barang-barang yang dibawa. Kayak HP-nya dia, semuanya dia ambilin tuh, dijarah sama 2 pemuda tadi. Diambil dan motornya pun juga diambil. Nah pada saat mereka sedang menggeledah semua barang-barang berharganya dia, si korbannya tadi itu sempat lemas. Dia sempat sadar, tapi ke dalam kondisi lemas. Dia sempat ingin memanggil 2 pemuda tadi. Maksudnya itu artinya dia itu jangan ditinggalin begitu aja gitu loh. Walaupun barangnya diambil, tapi setidaknya dia itu
ada harapan untuk hidup karena dia ingin pulang kampung menemui keluarganya. Jadi bener-bener dia itu kayak minta diantarkan ke rumah sakit atau apa, aku juga nggak tahu. Jadi posisinya dia itu sekarat sebenarnya dalam kondisi lemah. Habis itu dua pemuda tadi kan ngelihat si korban itu masih sadar tuh. Dia kayak minta tolong gitu. Habis itu satu pemuda tadi nekat mengambil batu yang ada di sekitar situ, lumayan besar ukuran batunya. Dia ambil batunya, langsung dia pukul ke kepala si korban tadi. Habis itu keluar darah semua di kepalanya. Bener-bener sadis sumpah. Dan setelah dipukul tadi dia langsung kayak apa ya, ikan kelepak-kelepak gitu loh. Kalau kita pukul ikan tuh kan dia langsung gini kejang-kejang. Habis itu keluar semua darahnya, pembuluh darahnya pecah pokoknya. Nah setelah itu mereka tinggalkan si korban tadi begitu aja. Motor diambil, semua barang-barang berharganya diambil, ditinggalkan di jalan poros tersebut. Akhirnya ditemukan mayatnya pada keesokan harinya. Nah, gitu ceritanya, Den. Jadi dia itu sebenarnya mati penasaran, dan ini ada kaitannya sama orang yang diteror dia. Rata-rata yang diterornya itu kan kita lagi sendirian di mobil, kita ngelewatin jalan itu, rata-rata supir travel yang diterornya. Karena ini dia ingin minta tolong dianya itu diantarkan ke rumah sakit. Jadi kan dia itu sebenarnya masih ada harapan hidup. Pas saat dibekap tadi masih ada harapan hidup, dia pengen sekali diantarkan ke rumah sakit untuk bisa hidup kembali gitu loh. Itu dia itu mati penasaran karena itu. Jadi karena dipukul kepalanya dengan batu, dia tewas begitu, Dan. Makanya dia penasaran, pengen diantarkan ke rumah sakit. Mungkin kayak gini ya, mungkin arwahnya tuh nggak terima gitu loh, kenapa dibunuh terus ditinggalkan begitu aja. Makanya semoga ini menjadi pelajaran buat kita teman-teman dalam perjalanan, selalu berhati-hati, selalu waspada. Apalagi kita sendirian kalau ingin melakukan sebuah perjalanan, apalagi perjalanan itu jauh jaraknya dan melewati tempat-tempat yang gelap, sepi, dan itu kita harus waspada. Usahakan kita jangan sendirian untuk meminimalisir tindakan kejahatan. Benar. Jadi mungkin ini aja kayaknya cerita kita mengulas tentang kejadian supir travel yang sering diteror, termasuk aku sendiri yang diteror kemarin oleh si korban tadi ya. Betul. Semoga kedepannya nanti nggak ada lagi yang diteror teman-temannya. Kita sekalian melakukan pembersihan ya. Oke, mungkin sampai di sini aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.